Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wasadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Kiai Fauzan bin Samsul Ma'arif sebagai pengasuh Pesantren Al-Hikmah As-Safiyah, Ustaz Bunyai dan keluarga, para kiai, para bunyai, para pejabat baik TNI, Polri dan sipil, para hadirin hadirat wabil khusus khatimin dan khatimat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Di awal pertemuan ini saya akan menyampaikan hadis Musalsal Ar-Rahmah Al-Awadiyah, yang mana di majlis ini yang kalian dengar dari saya hadis tersebut. Dan hadis tersebut ini juga biasanya disampaikan oleh sebagian ulama ketika awal pertemuan, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, keulasan Allah, amin ya rabbal alamin. Saya dari Syekh Yasin Al-Badani rahimahullah, Syekh Muhammad Al-Malik, Syekh yang lain, dari guru-gurunya sampai nyampe oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahimuna yarhamur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas asih oleh Allah dikasihi, oleh Allah dibelasi, oleh Allah diberi rahmat, oleh Allah disayangi. Supaya kalian semuanya menyayangi atau mengasihi makhluk di atas bumi, maka niscaya malaikat akan menyayangi, malaikat akan mendoakan. Dan malaikat misatakul Allah marhamhu, dan doa malaikat tentu mustajab, sebab malaikat itu tidak punya syahwat sehingga tidak berbuat maksiat, dan malaikat tidak mungkin tergoda oleh setan dan iblis, sehingga malaikat itu tidak aneh jungkung ibadah. Kalau manusia ini ada syahwatnya, ada hawa nafsunya, sehingga orang yang tidak mampu merangi hawa nafsu ini tidak akan bisa taat kepada Allah. Terus ada setan, dan setan itu bukan selevel dengan manusia. Setan punya kelebihan-kelebihan. Setan bisa menghilang, bisa malih-malih rupa. Dan setan itu oleh Allah doanya dijabai. Setan kan minta kepada Allah diperpanjang umurnya. Rabbi angdirni. Minta kepada Allah supaya matinya itu di hari kiamat. Jadi setan itu tidak ada mati, tidak ada kematian. Setan itu anaknya iblis-iblis ya. Ini kan pengalaman kuda. Doanya dijabai oleh Allah.
bisa menggoda manusia, bisa menghilang dan lain-lain. Namun ijabatu doa, orang dijabai doanya oleh Allah itu bukan ukurannya, bukan ukurannya. Dajjal pun juga demikian. Doanya dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan fitnah yang dahsyat. Sehingga kalau orang itu tahu tentang Dajjal, misalkan saja Dajjal turun, ini jangan mendekat-mendekat. Sebab tidak kuat, akan terfitnah oleh Dajjal. Sehingga para nabi-nabi itu menakuti kepada kaumnya tentang bahaya Dajjal. Bahaya Dajjal. Jadi kalau orang itu mendekat Dajjal, dia akan terjebak, akan mengikuti Dajjal. Maka ketika orang itu mendengar tentang Dajjal, dia jangan coba-coba mendekat. Tapi yang ikut Dajjal ini kan makmur. Dajjal turun dalam keadaan tidak ada hujan, krisis ekonomi. Terus Dajjal itu oleh Allah diberi fasilitas. Doanya dijabai, ya langit amtir, hujanlah maka hujan. Ya ard ambit maka cukulah tumbuh-tumbuhan. Itu Dajjal. Ketika iblis dibunuh oleh Dajjal, lantas dihidupkan oleh Dajjal, iblis ditanya, man ana anta rabbuna, kata iblis, merupakan fitnah luar biasa. Nabi Khidir pernah dibunuh oleh Dajjal, dibelah, terus dihidupkan lagi. Namun setelah itu Nabi Khidir waspada. Setelah itu Dajjal tidak bisa membunuh dan tidak bisa menghidupkan. Jadi artinya kadang fitnah harta, ya fitnah jah ini kadang-kadang akan merusak. Ini kan bahaya. Dan ukuran orang diijabai doa oleh Allah itu bukan untuk mengukur. Ukurannya orang itu diukur dengan syariat. Diukur dengan syariat. Puasanya benar. Kalau ada jamaah dihadiri, coba ada hadis ya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat yang sempurna bagi orang yang tetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid jamaah. Ini kan berat ya. Kadang tetangga masjid, kalau tidak dapat taufik dari Allah, tidak sholat jamaah di masjid. Orang-orang pesantren harus perhatian, hadir di masjid, sholat jamaah, meramaikan masjid ya. Sebab bila mana orang pesantren itu tidak hadir di masjid, ini kan ganjil. Ganjilnya ilmu buat apa? Ilmu kan lil amal, untuk mencari ma indallah. Terus kan tidak pantas orang yang punya ilmu tidak hadir jamaah di masjid, terus orang awam justru hadir di masjid. Belum nanti bila mana orang pesantren tidak aktif di masjid, nanti yang diangkat menjadi ketua masjid orang bodoh. Bila mana sesuatu perkara itu dipasrahkan kepada orang bodoh, maka akan carut marut. Idza wusidal amri lusarifan tadi sa'ah. Hadis ya. Bila mana suatu perkara itu ditangani, diemban, dipegang, diurusi oleh orang yang bukan ahlinya, maka bisa berantakan. Sebab orang bodoh itu banyak salahnya daripada benarnya. Begitupun pemerintahan juga demikian. Bila mana presiden bodoh, maka negara akan carut marut. A'udzubillah min dzalik. Jadi kerusakan umat, kerusakan negara, kerusakan perkara ini sebab kebodohan, sebab kebodohan. Saudi zaman dahulu ada kaum jahiliyah sehingga akhlaknya carut marut, sehingga jadi
Hancurnya orang jahiliyah ya langsung Allah yang mengambil tindakan. Kanjeng Nabi SAW diturunkan oleh Allah di Mekah di tengah-tengah orang Quraisy, yang mana pada waktu itu orang Quraisy mendapatkan predikat kaum jahiliyah. Di kalau masjid dikuasai oleh orang bodoh, imamnya orang bodoh, nanti akan timpang. Belum lagi dikuasai oleh kelompok yang lain, terus kita menyalah-nyalahkan. Namun ukuran orang itu syariat sholatnya benar, jamaahnya benar, ngajinya benar, ukurannya syariat. Adapun keanehan-keanehan itu bukan ukuran. Jin bisa menghilang, setan bisa menghilang, namun itu bukan ukuran. Dajjal dijabai oleh Allah doanya, namun bukan ukuran. Ya'juj wa Ma'juj besok ini bila mana keluar, ini akan mengakibatkan dampak kehancuran di mana-mana, membawa kerusakan di mana-mana. Ini bukan ukuran. Bukan ukuran dia baik. Kemenangan bukan ukuran dijabai oleh Allah doanya, bukan ukuran itu benar. Sebab kadang-kadang Allah memberikan sesuatu kelebihan atau nikmat atau ijabah doa, ini kadang istidraj, dinuduh oleh Allah namun akhirnya dihancurkan. Maka orang-orang sufi ini bila mana mendapatkan nikmat dari Allah ini takut, ini istidraj apa bukan. Orang itu baik dan buruknya ini yang untuk mengukur, yaitu syariat atau agama. Cocok apa tidak dengan syariat? Cocok apa tidak dengan ajaran-ajaran agama? Kalau cocok itu baik. Itu ukurannya demikian. Ukurannya demikian. Dan kita kasih sayang terhadap orang lain. Ini yang paling penting, kita menyampaikan ilmu agama. Kita kasih sayang terhadap orang lain, ini yang paling penting, menyampaikan ilmu agama. Sebab bila mana orang itu bodoh, ini banyak ketimpangan. Dengan arti orang bodoh itu banyak salahnya daripada benarnya. Banyak salahnya daripada benarnya. Dalam kitab diceritakan yang Nyun Sewu, ada orang itu ahli ibadah, namun dia bodoh. Dia jukung ibadah. Lantas dia itu ngingu khimar. Khimar itu seperti jaran. Ngingu khimar perempuan dikandangkan bersih. Khimar tidak digunakan untuk transportasi, ya, tidak buat untuk ngangkut-ngangkut barang, hanya di kandang saja. Khimarnya khimar perempuan, khimar betina. Yang punya itu ibadah. Terus ada orang yang muskil, Mas, sampan khimar untuk apa? Ditumpai ya tidak, untuk alat transportasi ya tidak, hanya di kandang dibersihkan saja. Apa jawabnya? Jawabnya itu loh. Dia jukung ibadah, kalau sedang syahwatnya memuncak, hiaskan ke khimar. Akhirnya setelah diberitahu bahwasanya majangi khimar itu haram, dia ketakutan. Ini artinya orang bodoh itu banyak salahnya daripada benarnya. Orang bodoh itu kadang, maaf, ibadah saja kadang-kadang ini tujuannya riya. Ini kan bahaya. Pamer ya. Nusawu zaman dahulu ya itu ada. Orang supaya kesannya baik, dia akan jadi bupati dulu. Akan jadi wali kota, akan jadi pejabat. Itu motong kompas ya. Dia pergi haji.
Namun yang ajib berhubung dia itu bodoh di Mekahnya tunggu di kamar saja. Boleh mendapat predikat orang yang umroh, orang yang haji. Orang bodoh kan banyak salahnya. Kadang ibadah yang mestinya tujuannya Allah, namun kalau orang bodoh bisa ibadah tujuannya linnas. Ini kan pelecehan. Riya itu bukan hanya menghilangkan pahala saja, namun akan diambil tindakan oleh Allah. Sebab orang riya itu wad'ul ibadah fi ghairi maudhi'iha, mendapatkan ibadah bukan pada tempatnya. Sebab orang ibadah kan karena Allah lillah. Namun kalau riya kan tujuannya manusia. Ini kan pelecehan namanya. Jadi kasih sayang terhadap orang lain, yang penting kita menyampaikan agama. Dan juga dikatakan pula aksaru ahli nar al jahiluna fid din. Mayoritas ahli neraka itu orang yang bodoh dalam ilmu agama. Sebaliknya berarti mafhum mukhalafahnya aksaru ahli jannah al alimuna fid din. Orang yang mengerti ilmu agama itu mayoritas orang ahli surga. Jadi artinya orang ngaji itu, orang mondok itu orientasinya itu, arahnya itu menuju akhirat. Allah matilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Misalkan saja orang dengan ilmu agama, orang mengerti yang baik, mengerti perkara baik yang baik dan mengerti perkara yang buruk. Besok ada digambarkan, ada ceritanya. Orang syuhada itu oleh Allah diberi prioritas, disuruh masuk ke tempatnya mulia. Lantas ulama protes, ya Rob, mereka tahu keutamaan mati syahid. Nikah sebab ilmu ulama. Misalkan saja kiai, dia ngulang. Terus santrinya ngerti keutamaan jihad. Terus santrinya jihad mati fisabilillah misalkan. Dan ini kiainya kan berjasa, dia mengerti jihad kan sebab ilmu kiai itu. Masa kiainya tidak dimuliakan kan aneh. Terus santrinya masa dimuliakan. Kan jihad zaman perang melawan Belanda zaman dahulu. Misalkan santri ahli puasa. Nah santri ngerti keutamaan puasa kan bi ilmil kiainya. Masa santri dimuliakan oleh Allah karena ahli puasa besok ada bab royan. Masa yang memberi informasi tentang keutamaan puasa itu tidak dimuliakan kan aneh. Di keadilan Allah lantas ulama oleh Allah dimuliakan dan diberi fasilitas bisa menyafaati kepada lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari guru-guru kita dan disafaati oleh guru kita, amin ya rabbal alamin. Inilah pentingnya guru. Dikasih sayang terhadap orang lain, yang penting menyampaikan agama. Kalau orang mengerti ilmu agama ini bisa bersyukur, ya, bisa bersyukur. Kita oleh Allah diberi kenikmatan, ya, kenikmatan ini supaya disyukuri. Misalkan saja sebagai suami punya istri supaya disyukuri. Allah mengatakan wa asiruhunna bil ma'ruf, supaya para suami mempergauli istri, barengi istri, mendampingi istri dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, menghormati, sabar, tanggung jawab. Begitu istri, terhadap suami juga demikian, menyukuri. Jodoh kan sudah ada takdirnya, dan ini seperti syukuri. Walaupun ayat itu khitab kepada azwaj, namun al-murad juga seorang istri ini supaya berbuat baik kepada suami yang sam'an wa ta'atan. Ini mimbabi takhrib, istilah pesantren. Ma yajibu ala rajul
Fayajibu alal mar'ah ghaliban, sesuatu yang diperkara itu diwajibkan oleh Allah bagi laki-laki juga diwajibkan oleh Allah bagi perempuan. Di perempuan juga wajib berakhlakil karimah kepada suami, membina suami yang harmonis. Jangan suami seenaknya ya, suami seenaknya. Saya baru-baru ini mendengar ada suami nikah dengan istrinya, terus apa yang diucapkan? Ya diucapkan itu loh, belum bisa mencintai istrinya, ini kan kebangetan itu. Padahal kata Imam Ghazali rahimahullah, membina zaujiyah, membina keharmonisan rumah tangga itu minimal mengatakan saya mencintai kepada kamu, ini uhibbuk. Minimal demikian. Walaupun cintanya tidak tenanan misalkan ya. Iya Bu, ngoten Bu. Suami boten seneng istri kan repot. Coba suami piyambak dikatakan demikian bagaimana? Saya tidak mencintai kamu gimana? Kan keharmonisan bisa teracak-acak. Jadi minimal ini harus dijaga. Minimal untuk membina rumah tangga itu loh. Walaupun kalimat itu sederhana, ini saya mengatakan supaya mengatakan ini uhibbuk, saya mencintai kamu. Kalau bahasa Inggris kan I love you gitu ya. Itu jangan main-main. Saya tidak mencintai kamu itu jangan main, jangan diucapkan, bahaya itu. Walaupun goroh ya, walaupun goroh. Jangan begitu percaya Bu, ngoten-ngoten niku. Kadang suami itu setakdiri ngoten. Bojone pun ayu nggih, rumput tetangga lebih memenjutkan niku. Kalau yang istri kan boten, yang istri ini dengan suami setunggal adem ayam. Wong lanang kok kurang ajar niku. Tapi untungipun wong lanang niku takut kalih istri. Ini untungipun dados boten patek wayuh-wayuh niku. Untungipun niku. Wanita kan makhluk yang ajib, yang luar biasa. Yang istri niku lho, kalih kecuak takut. Kalih kecuak mawon takut. Kalih cecak takut. Namun kalih suami boten takut, boten napa niku. Walaupun suaminya jenderal ya, istri lebih di atas jenderal niku. Napa Pak? Bintangnya lebih banyak. Itu makhluk yang aneh. Walaupun lemah namun kuat. Wanita walaupun lemah tapi kuat. Misalkan saja seorang wanita mempunyai suami, misalkan walaupun gulat petinju, walaupun jenderal lah, itu kalau ditinggal pulang, istrinya pulang ke rumah akan kelepak-kelepak. Niku bunggih rahasiane wong lanang, macam-macam tinggal wangsul mawon niku. Akan kelepak-kelepak. Tapi lek wong wedok niku tanpa suami niku tesik kiat. Kan kata rondo-rondo mboten nikah kan kata sik kuat. Setia kalih anak nilai. Wong lanang kan mboten kuat niku. Kan aneh wanita nih. Kita lemah namun mempunyai kekuatan luar biasa. Ngamuk mboten karuan. Gelas-gelas piring sakit melayang-layang. Suami wedi kabeh nih. Ya, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga harus dengan akhlakul karimah. Harus dimuliakan, isi harus dimuliakan. Tubi jasane istri. Wong lanang kan saenakipun piyambak. Wanita menikah dididik oleh orang tuanya, dipondokkan, disekolahkan sampai jutaan, sampai ratusan juta kadang-kadang. Terus mahari cuma pinten. Berapa Pak dulu maharnya Pak? Berangkat sholat nih.
Kan murah sekali nih. Terus sing ajib mertuane nggih mboten napa-napa. Asal istri menika dimuliakan, jangan disia-siakan. Dimuliakan. Sing gadah wong tuwa niku lho mboten napa-napa asal dimuliakan, suami tanggung jawab. Kan demikian Pak nggih. Dan gadah anak wedok dinikah oleh sinten mawon kan angsal. Walaupun mahari murah, yang penting dimuliakan. Namun kadang dasarnya cinta nih, dasarnya cinta nih. Kalau tiang menikah cinta seseorang niku mboten dimanage dengan baik, ini kadang kalau marah niku malah ngamuk mboten karuan. Maka tidak aneh. Kadang suami lek ngamuk lek istri pun gebui karena membunuh, naudzubillah min dzalik niku. Itu suami sing mboten gadah ilmu agama. Suami sing mboten ngerti ilmu agama ngoten niku wau. Padahal wong wedok niku lho membawa barokah, memudahkan rezeki. Dubi wong lanang bapakipun sandera nikah gadah napa Pak? Pak polisi gadah napa? Pak TNI gadah napa? Pak Kiai gadah napa? Pak Ustadz gadah napa? Dan setelah punya istri menikah loh, rezeki diparingi gampang, pangkatnya diparingi naik. Iku wong wedok niku nggawa barokah, mudahkan rezeki. Ini kan tidak kelihatan kasat mata niku. Iku gaib, samar niku. Khafi niku. Tidak bisa dilihat dengan mata. Allah dawakan iyakunu fuqara'a yunihimullah min fadli. Bila mana istri menikah solihah dan suami menikah pas-pasan, ketika nikah menikah loh, rezekinya dimudahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobi bapak-bapak sadurunge nikah gadah nopo? Ya Masuri gadah nopo sian? Ya Fauzan gadah nopo? Pondok mawon kangelan sian. Pak Muhaimin barang. Ya Muhaimin. Wong itu gawa barokah, memudahkan rezeki. Supaya dihormati, istri dihargai, dimuliakan. Apalagi istri ingkang melahirkan anak-anak. Istri ingkang melahirkan anak-anak. Bapak kan kepengin ada anak sing sae, sing soleh. Nggih Pak. Itu kan liwat istri. Boten liwat bapak ibu niku boten. Bapak menyenangi anak pun kan lewat istri nih. Kunci ini pun tiang-tiang sukses. Anak pun sukses, kunci ini pun itu supaya memuliakan istri. Napa malih istriku doanya mustajab. Istri doanya mustajab. Nah kalau istri ini pun menikah mboten dimuliakan, mboten dihargai, mboten dibebungah, disusahkan, purun ndongaken anak Bu. Purun. Lah ibu misalkan disakiti ke bapak suami ini kober ndongaken anak Bu. Kan mboten kober Bu nggih. Ngurusi suami ini kadang digoleki mboten karuan. Doa ibu mustajab. Kalau istri solihah menikah bisa diharapkan anaknya minas solihin wa solihat. Terus kita kata anak, nanti napa akan anak menikah? Pemberian Allah niku amanah. Allah memberikan harta niku amanah. Titipan dengan arti mboten angsal, digunakan yang semau gue, seenaknya mboten angsal, mboten aturan-aturan syariat. Kedah halal, jual beli ini pun misalkan. Dan digunakan untuk kebaikan, ini kan boten. Kadang rizki saking Allah digunakan untuk beli minuman keras, untuk narkoba. Bahkan kita dikejutkan di negara kita, negara yang kita cintai, negara Islam, Indonesia ini kita dikejutkan. Judi online, boten tanggung-tanggung yang judi, pejabat, DPR, pegawai, dikejutkan dengan demikian. Judi online. Nah kita diberi oleh Allah rizki harta niki
cara mendapatkan keboten aturanipun, cara menggunakan keboten aturanipun. Boten asal didamel poya-poya. Nah, supaya harta niki wa rezeki niki ada nilai plus, ada nilai pahala, dados ukuran, dados akhirat niki diniati untuk amal kebaikan, untuk bekal ibadah, bekal ngaji, nafkah anak istri. Dadi yang kada anak niki supaya didik dengan saya. Kita diberi oleh Allah anak niki supaya didik dengan saya. Mudah-mudahan anak kita minas solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Dengan arti orang misalkan saja hartanya cukup, orang jabatannya cukup misalkan saja, namun kalau anaknya pun nakal menikol, orang tua mboten saged tilem. Misalkan saja ibu misalkan disentak oleh anaknya pun anaknya nakal, susah napa mboten Bu? Susah mboten? Susah nih. Wonten kiai, dugi datang kiai. Lah kiai niku wong murid oleh Allah kadang dicoba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niki oleh Allah diuji, diberi musibah, sabar napa mboten, ridho napa mboten, tetap madhep datang Allah napa mboten. Kalau ridho sabar tetap madhep datang Allah, niki derajatnya dimuliakan dengan Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, benjing teng akhirat yang demikian dimuliakan oleh Allah. Sehingga besok orang yang tentunya mboten dicoba niku lho, mboten diberi musibah niku lho, pengen kados yang niku wau. Di dunia hidupnya penuh musibah. Jangan dikira orang di dunia mendapatkan musibah niku hina niku mbot. Jangan dikatakan hina mbot, niku dimuliakan oleh Allah. Asal ridho dan sabarnya. Tiang niku dikehendaki oleh Allah baik, dikehendaki oleh Allah mulia, niku oleh Allah diberi musibah. Ma yuridillah bi khairan yusib minhu. Hadis siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, niku oleh Allah diberi musibah. Maka nek urip teng dunya niku wonten mawon musibah niku wonten mawon. Sebab kita menika boten mungkin tanpa dosa, kecuali Nabi mawon sing maksum niku. Terus kita menika pasti gadah dosa. Dan niku musibah kesandung niku ngilangi dosa, ngangkat derajat. Nah, anak niku supaya kita perhatikan, walaupun yang niku sukses, kalau anak pun niku nakal, wong tua tidak akan bisa tidur. Boten kiai sing matur yai, anak kula nakal yai. Terus siapa kiai niku wau lho. Ya kowe ben gak turu tok ben donga. Terus jawab kula tadi nakal. Lek anak nakal kena musibah ya gak iso turu, wong tuane niku susah. Wong lek anak nakal niku lho wong tua niku mboten saged turu. Nggih mboten Bu, nggih mboten Pak. Susah. Supaya anak menika dipun pondokken, pun pesantrenaken ben bener. Pun dipondokaken akhlake ben sae, adabe ben sae. Terus orang yang mondokkan anak, masuk anak di madrasah, di pesantren kan tujuan yang mulia, supaya anak pun dados ulama, dados orang soleh. Ini kan tujuan yang mulia. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Dan ini orang menjadi ulama niku, walaupun bapaknya siapa saja niku saged mawon, dengan catatan anaknya dipondokaken, dididik ilmu agama. Karena agama Islam niku murah. Walaupun bapak ibu niku kurang biasa, kalau anaknya niku mondok dados kiai niku dados mulyanipun kathah. Alumni pesantren niku kathah sing bapak wong biasa, anak mondok dados kiai. Dados mulyanipun. Ku bapakipun melu dimulyakaken pisan. Anak mawon alim apa meneh wong tuanipun. Walaupun kadang wong tuane goblok nggih. Dados mulyanipun. Teng akhirat nggih dimulyakan.
Terus yang di pondok ben adab sae, akhlak sae supaya bermodalkan takwa. Rahasia hidup menika niku rahasanipun supaya bermodalkan takwa. Allah dawakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kamu berbekal. Dan sebaik-baiknya bekal menika takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin buah takwa kata di antara buah takwa. Allah dawahkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau tiang menika takwa nglakoni perintah Allah, jauhi larangan Allah, niki segala urusanipun menika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dimudahkan dening Gusti Allah. Cobi dipun angen-angen santri niku nggih. Walaupun teng pondok suwi, walaupun lanang wedok, niku waktu jodoh niku lho judulnya digampangaken dening Allah niku. Jodoh datang sendiri, mboten perlu santri niku memasang biro jodoh, mboten perlu niku. Kadang lek ali malah dipek mantu lek kiai nipun niku. Sing kebangetan karena mah dirabi ke lek kiai niku. Terus dimudahkan dening Allah. Santri wedok dipek mantu, santri lanang kadang dipek mantu. Santri niku jodohnya dimudahkan dening Allah Subhanahu wa taala. Niku santri. Iki cerita lucu, santri ku aneh-aneh, wonten santri, cerdas santri itu cerdas. Wonten santri alumni Lirboyo. Nebi baru beberapa tahun niku dia pengen nikah. Nah, setelah nikah niku datang teng kula, letang kleti anaknya berapa, mulang napa mboten. Terus jawabipun luar biasa. Anakipun pinten nggih. Supe kula. Terus gadah santri. Santri sekitar 1 tahun. Kok cepet temen? Kok cepet saya tanya? Kok ada santrinya punya pondok enggak tahunya waktu niku yo sewu nggih. Boten kiai gadah pondok, gadah santri. Terus kiai niku pejah terus rondone dinikah kali santri Lirboyo. Jadi kiai ini. Kok cerdas temen niku. Santri gampang niku kalih rondo nggih gelem santri niku. Daripada mboten nikah santri nikah mawon walaupun dengan janda-janda. Nggih surga niku lho. Isi teng dunya niku lebih cantik daripada bidadari ini. Terus modal yang paling mudah menika takwa kata anak pripun Allah dawakan ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari perbuatan-perbuatan yang memasukkan ke api neraka. Ini harus dengan ilmu agama. Tiang niku dibagi menjadi 2. Satu dhaiful iman, kedua qawiyul iman. Kalau orang yang imannya lemah niki harus masuk pesantren, harus dekat dengan kiai, harus dekat dengan orang soleh. Sebab bila mana tidak, ini akan rusak, akan nakal, akan boten karuan, akan carut marut. Namun kalau orang qawiyul iman, orang yang imannya kuat karena ilmunya banyak, amalnya soleh, ini walaupun hidup di mana saja akan mewarnai kebaikan, boten masalah. Contoh, Kiai Fauzan mungkin temriki tonggo sekitar dados saenipun ibadah datang Allah. Wong lek boten mondok, boten ngerti ilmu agama niku kadang boten ibadah. Padahal diberi nikmat oleh Allah rezeki, waras, diberi harta, boten nyembah datang Gusti Allah. Lali kalih Gusti Allah. Kan kebangetan apa boten niku? Kathah tiyang sing boten mahabbah datang Allah, boten cinta datang Allah, sehingga boten taat datang Allah, boten ibadah datang Allah, malah cintane pun niku kadang-kadang datang kucing, hobi kucing, burung, terus hewan-hewan yang dereng adus, hewannya sampun diadusi ini. Anaknya boten diadusi, kucingnya dipun adusi, kan kebangetan boten larang. Kadang bojone ngamuk-ngamuk.
Masa hewannya lebih disayangi daripada menyayangi bojone? Masa hewannya lebih disayangi daripada menyayangi anak ibu? Lah kalau tiang takwa itu usah dipermudahkan dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang takwa menika rezekinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak bisa diduga-duga. Santri menika rezeki pun menika mboten saged diduga-duga. Rezeki barokah ngetambah kebaikan santri. Terus nanti orang yang takwa menika oleh Allah ditempatkan dalam surga pun Allah. Al jannatu liman ittaqa. Allah maj'alna min ahlil jannah amin ya rabbal alamin. Wong takwa menika benjing tempatnya dalam surga. Ajeng wong mau doakan anak rezekine dimudahkan dening Allah. Wong mau doakan anak nikmat-nikmate wong niku duwe anak niku teng pondok. Nek mboten teng pondok niku lho malah ngurusi wong tuane, nyusahi wong tuanipun. Jaluk HP, sibuk kali HP zaman sak menika. Nikmat-nikmate wong dua anak niku teng pondok. Dan juga nikmat-nikmatnya orang hidup niku teng pondok. Santri niku walaupun tiduripun mboten pakai tikar niku nikmat, mangan nggih nikmat. Mboten diulang niku mboten saged. Kados kita badhe mengulang ketika waktu mondok mangan ngoten mawon nikmat iki mboten saged niku. Santri niku minumé niku lho, Bapak niku. Kadang banyu putih niku lho, banyu sumur dimasukkan teng cemdil teng intip niku nikmate mboten karuan niku. Man kangkung niku pun nikmate mboten karuan, tempe niku nikmate mboten karuan niku. Santri karena dididik biasa hal yang tidak enak, niku pendidikan yang sangat luar biasa sehingga karakter santri niku tambah. Nek santri kon mangan enak nggih saged. Santri kon turu teng kasur nggih lebih saged niku. Saya biasa turu langsung teng mester. Lah kita niki supaya menyiapkan generasi yang akan datang niki dengan baik, generasi yang baik, mudah-mudahan Indonesia menika dados negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iku harapan kita demikian. Kita supaya orang tua niku menyiapkan datang anak benjing yang memegang pemerintahan Indonesia niku generasi yang akan datang. Supaya kita menyiapkan yang paling baik niku dengan ilmu agama. Jangan misalkan saja tiang niku menilai misalkan negara Jepang modern maju luar biasa, hebat luar biasa, namun di sana punya kelemahan. Kelemahannya pun banyak orang yang bunuh diri, bunuh diri. Kelemahannya pun negara maju menikah. Istri mboten purun melahirkan, kadang wong lanang mboten purun kawin. Bagaimana generasi yang akan datang itu? Mereka tidak punya konsep waladin sholihin yatullah, tidak punya keinginan temberiku, tidak punya keinginan mempunyai anak yang soleh. Kalau kita berkeinginan mempunyai anak yang soleh, sebab amal jariah, pahala mengalir. Motor sing tiang sing teler teng dalan-dalan. Atas ilmu agama untuk stabilitas alam. Bila mana tidak ada orang yang sholat malam, bila mana tidak ada orang yang puasa, maka dunia menika oleh Allah akan dihancurkan. Jangan dianggap orang pesantren itu menjadikan negara itu mundur. Jangan dianggap demikian. Ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Benjing niku akhir zaman ya, ketika hari kiamat niki dalam kondisi ala wajil ardi sirarun nas fil ardi sirarun nas. Akhir zaman niki kalau sudah manusia niku jelek-jelek niku hari kiamat. Pun boten-boten tiang salat, boten-boten tiang sae. Hari kiamat itu dalam keadaan perzinaan merajalela jalan-jalan kados ewan itu. Maka dengan adanya orang sholat, orang ibadah, niki hari kiamat ini buatan dekat sekali. Terus ilmu agama niku santri itu stabilitas negara, stabilitas alam. Dan buatan santri, buatan orang yang puasa, buatan orang yang sholat malam, buatan orang yang beribadah,
maka dunia mereka akan diberi musibah oleh Allah, ditenggelamkan, dihancurkan. Jadi jangan dianggap pesantren itu sebagai penyebab kemunduran, itu jangan dianggap demikian. Barokah, santri itu barokah. Cupi santri itu rezeki ini barokah, cupi barokah, keluarga ini barokah. Itu santri. Cupi, nyun sewu, santri kan betul merepotkan teng jalan-jalan. Nyun sewu. Orang yang minta di jalan-jalan tonggo, katanya kan bukan alumni pesantren itu. Mungkin dereng malih yang dengan kriminal, katanya kan bukan orang pesantren. Terus inggih menika modali anak yang paling penting menika anak dipun pondokkan. Anak dipondokkan saya mulyanipun wong tua angsal ganjaran, wong tua rezeki dimudahkan oleh Allah. Lah endingipun ya. Secara ikhtiar kita niku takwa datang Allah. Endingipun pungkasanipun niki segala sesuatu supaya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dipasrahkan kepada Allah tidak akan tersia-sia, dan barang siapa yang pasrah kepada Allah, oleh Allah akan dicukupi. Ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa yang pasrah kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Namun pasrah niku setelah ikhtiar, setelah usaha, terus pasrah datang Allah. Sampai kalau tiang niki boten pasrah datang Allah, yang bisa stres niku, bisa stres. Sebab napa? Apa yang terjadi itu betul pasti sesuai dengan kehendak kita. Namun Allah fa'alu lima yurid. Allah yang berkehendak. Apa yang terjadi teng alam niki merupakan kehendak Allah. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian. Sekaligus Allah yang menjadikan perilaku kamu sekalian. Jadi artinya apa yang terjadi di bumi dan seisi pun niki merupakan yang membuat skenario menika Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menika tidak punya kekuatan apa-apa, la haula wala quwata illa billah, maka supaya kita niku urusan napa mawon tuku anak, tuku napa mawon niki dipasrahkan datang Allah nih, sambil kita berdoa misalkan membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil diwaca 70. Ada hajat tambah marih masyaallah ala Muhammad dibaca 1000. Terus Fatihah dibaca 11 atau 41 kali gitu. Kalau ijazahkan nih qabilna gitu. Kalau baca salat donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan itu bila mana sesuai dengan doa niku lho. Teng dunya hasanah, satu dunya niku amali baik, anak minas sholihin wa sholihat, dzurriyyatan thayyibah niku orang bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati atau ditambahi dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum donga maca selawat, setelah donga maca selawat, di mana doa yang dibuka dengan bacaan selawat dan diakhiri dengan bacaan selawat, menika doa menika akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan makannya haram. Makannya halal, makannya halal, minumnya halal, perilakunya fitaatillah yang akan dijabai oleh Allah. Makannya haram itu tidak dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan datang Allah. Sampai kita mboten pasrah niku stres, kita mboten ngerti hikmahipun mboten mawon. Allah niku nakdiraken pasti wonten hikmahipun. Karena kebodohan kita mawon niku. Kita kadang mboten sabar, mboten ridho. Sebab ini kebodohan kita mboten ngerti hikmahipun niku Pak. Itulah yang kusampaikan. Ya. Abain Husani atau Kiai Samsul Arif. Ma'arif nggih. Ya, Kiai Samsul Ma'arif nggih. Ya abain. Lahumul Fatihah. Salat Ghairil maghdub. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa
wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka wal mu'afata ad-da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin sholihin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma'na fi hadzal ma'had Allahumma ij'alna wa man dakhala fi hadzal wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa man ahsana ilana wa man ahabbana fillah min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin waqsurna wa yam fi zumrati ibadika sholihin tahta jannah. Allahumma faqihna wa yahfidin walim tawil. Allahumma rzuqna wa ayyam ziyadatan fidin wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jismi wa satan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu latiful latif. Allahumma latif. Allahumma rzuqna wal muslimin al-lutfa fima jaratil maqadir. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'dzuratan wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru. Wa inna nasulka imanan kamila yubasiru qulubana wa yaqina shadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa ridha bima qasamta lana. Rabbana barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma farij an ummat Muhammad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-fatihah nabiyil muslim. Baik khususan ila kiai Samsul Ma'arif. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nawwir quburahum. Allahumma wasi' quburahum. Allahumma barik fi qabrihim. Allahumma ij'al qabratan min riyadil jinan wa la taj'al qabratan min fam. Allahumma ij'al dzalika fida'allah minan wa hijaballah min nas. Wa fikakan lahum minan wa nuran fi qabri wa nuran lahum inda siratal mustaqim wa hadiyatan lahum rahmatan lahum wa aji. Allahumma ajirna wa yaminan nar. Allahumma atina wa yam al jannah. Allahumma rzuqna syafaatihim wa barakatihim wa karamati matiyatahum wa asrarhum wa anwar ulumahum. Allahumma inna nas'aluka ya Muhammad ya Nabi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatin hadhihi tuqtalana. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal. Allahumma aslih data baina wa alif baina qulubina wa hdina sabila salam. Fatimah Yasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kull. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli liminal ahwali. Ya Rabbi bil Mustafa balis maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balis maqasidana wa ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balis maqasidana wa ma madaya wasi'al karam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bisil Fatihah. Ya kanam. Salawat tibil kulub nggih faedahe supaya zahir sehat zahir wa batinan nggih mripate sehat atine sehat. Bismillah ya sholli wa sallim daiman abada ila akhiri dikuli qadail hajat ya punjang sepuh kula al-mahfulah Kiai Mahfuz Ali dulu waktu al-mahfulah Kiai Abdul Wahab Hasbullah mukim di Makkah Saudi pada waktu niku miskin melarat sehingga Kiai Abdul Wahab badhe wangsul boten wonten biayanipun lajeng wonten yang mengijazai Maulaya sholli wa sallim abada ila akhirih terus wonten yang ngongkosi lajeng ongkos niku wau didamel wangsul dan berlebih-lebih niku liqadail hajat. Terus sallallahu rabbuna ta'ala ngopeni masyarakat ngopeni santri ajas hukum hadis sholawat kama ajazani syekhi wa tikamus ali wabilna. Assalamualaikum warahmatullahi